Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Pada video pembelajaran kali ini, Ibu akan kembali melanjutkan materi bab 3 mengenai vektor. Di pertemuan sebelumnya, telah Ibu jelaskan beberapa hal terkait tentang vektor. Salah satu di antaranya adalah tentang bagaimana cara untuk mencari resultan dari vektor. Nah, kali ini Ibu akan lanjutkan kembali materi mengenai penjumlahan vektor. Yuk, langsung saja kita ke materinya. Ya, penjumlahan vektor, seperti yang kita ketahui, dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah penjumlahan secara grafis, dan yang kedua secara analisis. Nah, untuk cara grafis, telah Ibu jelaskan di pertemuan sebelumnya, di mana terdapat dua macam cara penjumlahan vektor secara grafis, yaitu dengan cara poligon dan cara jajar genjang. Nah, kali ini yang akan Ibu jelaskan adalah penjumlahan vektor dengan cara analisis, yaitu dengan menggunakan rumus kosinus dan sinus, lalu dengan penguraian vektor. Nah, tapi di video kali ini yang akan Ibu bahas hanya tentang rumus kosinus dan sinus. Ya. Metode analisis. Nah, metode analisis adalah cara untuk menentukan resultan beberapa vektor, di mana dengan menggunakan cara perhitungan, bukan dengan pengukuran. Jadi kalau yang sebelumnya kita menggunakan cara pengukuran, tapi yang kali ini dengan metode analisis kita menggunakan cara perhitungan dan tentunya dengan menggunakan persamaan-persamaan atau rumus-rumus yang ada. Nah, ada dua metode analitis, yaitu menggunakan rumus kosinus atau sinus dan urai vektor. Untuk menggunakan metode analitis, kalian harus memiliki pengetahuan dasar tentang trigonometri. Nah, apa sih yang dimaksud dengan trigonometri? Ya, trigonometri sendiri sebenarnya dipelajari di dalam materi pelajaran matematika. Fisika hanya sebagai pengguna. Hanya saja, karena kalian dapatnya materi trigonometri di semester 2, oleh karena itu Ibu jelaskan sedikit apa itu trigonometri. Trigonometri adalah cabang ilmu matematika yang mempelajari hubungan panjang sisi segitiga siku-siku dengan sudut lancipnya. Jadi, trigonometri itu mempelajari tentang perbandingan. Di sini dituliskan hubungan, atau kata lainnya adalah perbandingan panjang sisi segitiga siku-siku dengan sudut lancipnya. Nah, di bagian bawah, di sebelah kiri, di situ ada Ibu tulis konsep dasar trigonometri. Nah, trigonometri sendiri kaitannya adalah dengan segitiga siku-siku. Ini ya, segitiga siku-siku. Seperti yang kita ketahui, suatu segitiga siku-siku memiliki sisi yang salah satunya memiliki ukuran sudut sebesar 90 derajat. Jadi salah satu sudutnya harus memiliki ukuran 90 derajat. Baru segitiga tersebut dikatakan sebagai segitiga siku-siku. Nah, bagaimana dengan konsep dasar suatu trigonometri? Nilai keseluruhan dari suatu segitiga itu adalah 180 derajat. Nah, seluruhnya adalah 180 derajat. Salah satu sudut di sini itu sudah kita ketahui nilainya adalah sebesar 90 derajat. Nah, sisa dua sudut lagi yang nantinya akan kita tentukan berapa besar sudutnya. Nah, trigonometri sendiri merupakan perbandingan sisi segitiga siku-siku dengan sudut lancipnya. Sudut lancipnya kita pilih salah satu di sini adalah yang di bawah.
kita beri nama sudut alfa. Nah, setiap bagian, karena di sini adalah perbandingan panjang sisi segitiga siku-siku, setiap sisinya memiliki nama. Dengan patokan adalah sudut alfa ini. Nah, alfanya di sini berarti sisi di sini itu adalah sisi depan, karena posisinya ada di depan sudut alfa. Kemudian, yang di bawah ini namanya adalah sisi samping, karena posisinya tepat di samping sudut alfa. Kemudian, di samping sini karena bentuknya miring, diberi nama sisi miring. Jadi ada sisi depan, sisi samping, sisi miring. Nah, lantas apa sih yang dimaksud dengan trigono? Trigono kan perbandingan. Perbandingannya ada macam-macam. Yang pertama ada sin alfa, cos alfa, dan tan alfa. Jadi ada sin, cos, dan tan. Nah, untuk sin alfa itu rumusnya adalah sisi depan ini dibagi sisi miring. Sisi depan dibagi miring atau disingkat demi. Kemudian cos alfa itu perbandingannya sisi samping dibagi sisi miring. Samping bagi miring atau disingkat sami. Kemudian tan alfa itu rumusnya perbandingannya sisi depan dibagi sisi samping, depan bagi samping, atau desa. Nah, masih banyak lagi perbandingan yang lainnya, namun nanti biar saja di matematika kalian mendapatkan materi tersebut. Nah, lalu di sebelah sini adalah perbandingan trigonometri pada sudut-sudut istimewa atau sudut-sudut yang nilai trigonometrinya sudah ditentukan terlebih dahulu tanpa harus kalian cari berapa besar nilainya. Nah, yang pertama ada sudut 0 derajat, 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat. Di sini ada sin, cos, dan tan. Sin, cos, tan. Kemudian ini alfa. Alfa ini adalah besar sudutnya. Jadi, kalau misalnya Ibu mau cari nilai dari sin 30 derajat, berarti kita ambil sin di sini, lalu 30. Berarti nilai sin 30 adalah setengah. Contoh lagi, Ibu mau cari nilai cos. Cos 60. Cos 60 berarti ini cos, di sini 60. Kita tarik. Nah, berarti nilai cos 60 adalah setengah. Kemudian misalnya Ibu cari nilai tan. Tan 45. Berarti tan 45 di sini, berarti tarik. Nilai tan 45 adalah 1. Seperti itu caranya untuk menentukan berapa nilai dari sin, cos, dan tan dari setiap sudut istimewa. Sudut istimewa itu 0, 30, 45, 60, dan 90. Dan sudut-sudut inilah yang nantinya akan sering kalian gunakan. Jadi sebisa mungkin kalian hafalkan berapa nilai sin, cos, dan tan dari sudut-sudut istimewa ini. Ya, itu sekilas tentang trigonometri. Kita lanjut lagi ke materinya. Nah, rumus sinus dan kosinus. Rumus kosinus digunakan untuk menentukan besar vektor resultan, sedangkan rumus sinus untuk menghitung arah vektor resultannya. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa vektor memiliki pengertian adalah besaran yang memiliki nilai dan arah. Nah, untuk menghitung berapa besar nilainya, kita dapat menggunakan rumus kosinus. Nah, sementara untuk menentukan arahnya, kita dapat menggunakan rumus sinus. Jadi kalau mau nyari nilai, kita pakai rumus kosinus. Kalau mau mencari arah, kita menggunakan rumus sinus. Nah, biasanya rumus sinus dan kosinus digunakan untuk menyelesaikan vektor yang menggunakan metode jajar genjang. Jadi gambarnya kita gambarkan dengan menggunakan metode jajar genjang untuk mencari di mana letak resultannya.
Kemudian, untuk menentukan berapa besar nilai dan arahnya, kita menggunakan rumus sinus dan kosinus. Seperti yang gambar ada di sini, terdapat dua buah vektor V1 dengan vektor V2, di mana mereka membentuk sudut sebesar alfa. Nah, sudut alfa itu adalah sudut apit antara vektor V1 dengan V2. Jadi yang mengapit antara V1 dan V2. Nah, untuk vektor berbentuk seperti ini, untuk mencari resultannya kita menggunakan metode jajar genjang. Kita tarik garis lurus sehingga vektor resultannya ada di sini. Nah, kemudian untuk menentukan arahnya ada yang namanya θ1, ini dibaca θ. Ada θ2. Nah, apa sih θ1? θ1 itu adalah arah vektor resultan terhadap vektor V1. Dan θ2 adalah arah vektor resultan terhadap V2. Jadi θ1 ini arah terhadap V1, θ2 arah terhadap V2. Jika diketahui besar vektor V1 dan V2 dan sudut apit keduanya atau alfa, maka besarnya vektor resultan VR dapat ditentukan dengan rumus kosinus. Nah, di mana rumusnya VR sama dengan akar pangkat 2 dari V1 kuadrat ditambah V2 kuadrat ditambah 2 kali V1 dikali V2 cos alfa. Jadi rumusnya seperti ini. Untuk mencari besar vektor resultannya dengan menggunakan rumus kosinus. VR sama dengan akar pangkat 2 dari V1 kuadrat ditambah V2 kuadrat ditambah 2 kali V1 dikali V2 dikali cos alfa. Seperti itu. Kita lanjut. Rumus sinus dan kosinus masih kita bahasannya itu. Nah, untuk menentukan arah vektornya, baik θ1 maupun θ2, dapat ditentukan dengan rumus sinus. Nih ya, rumus sinus. Rumusnya sin θ1 per V2 sama dengan sin θ2 per V1 sama dengan sin alfa per VR. Nah, rumus ini tidak kita gunakan semuanya, tetapi tergantung dengan apa yang mau kita cari. Misalnya kita mau cari sin θ1, berarti kita tulisnya sin θ1 per V2 sama dengan sin alfa dibagi VR, seperti ini. Nah, kemudian kalau mau cari sin θ2 berarti kita gunakan sin θ2 per V1 sama dengan sin alfa dibagi VR. Jadi caranya seperti ini untuk menentukan berapa nanti θ1 dan θ2. Kita lanjut ke contoh soalnya ya, biar kalian dapat lebih mudah memahami apa yang Ibu jelaskan tadi tentang rumus sinus dan kosinus. Ya. Contoh soal yang pertama, dua vektor A dan B memiliki besar 3 meter dan 4 meter. Kemudian, membentuk sudut sebesar 60 derajat. Nah, tentukan besar vektor resultannya. Seperti biasanya, kita tulis pertama adalah diketahui. Nah, di sini diketahui bahwa nilai vektor A dan vektor B, VA-nya 3 meter, VB-nya sebesar 4 meter. Lalu, membentuk sudut sebesar berarti alfanya, alfa sama dengan 60 derajat. Yang ditanya adalah berapa besar vektor resultannya atau VR-nya. Nah, berarti penyelesaian. Nah, untuk menentukan berapa besar VR, kita dapat menggunakan rumus kosinus. Rumusnya seperti ini. Nah, hanya saja bedanya karena di sini vektor A dan B
maka nanti nilai 1 dan 2 ini kita ganti menjadi A dan B. Jadi nggak masalah ya untuk itunya. Mau kita pakai 1 dan 2, A dan B, kita tinggal menyesuaikan dengan yang ada di soal. Berarti VA pangkat 2 ditambah VB pangkat 2 ditambah 2 kali VA dikali VB dikali cos alfa. Nah, kita masukin angkanya. VA nilainya 3, berarti 3 pangkat 2, ditambah VB 4, berarti 4 pangkat 2, ditambah 2 kali VA 3 dikali VB 4 dikali cos. Nah, alfanya kita ganti jadi 60. Nih, di sini. Kita lanjut, sama dengan 3 pangkat 2, 9, ditambah 4 pangkat 2, 16, ditambah 2 kali 3 kali 4, berarti 24, dikali cos 60 berapa? Kita lihat di tabel di sini. Nah, cos 60, berarti cos 60. Cos 60 nilainya adalah 1/2. Kita tulis di sini dikali 1/2 sama dengan, berarti 9 tambah 16, 25, ditambah, ini kita kalikan dulu, 24 kali setengah berarti 12. Nih, jadi sama dengan akar 37 meter. Jadi besarnya resultan vektor yang dibentuk dari vektor A dan B adalah akar 37. Nah, jika kalian mau cari berapa sih akar dari 37, itu juga boleh. Kalian tinggal menggunakan kalkulator. Nah, di situ nanti kalian tinggal klik aja akar 37, nanti akan memperoleh hasilnya. Jika kalian cari di kalkulator, ini hasilnya sama aja dengan 6,08 meter. Jadi, boleh kalian cukup sampai di sini. Boleh juga kalian akarkan dengan menggunakan kalkulator, sehingga hasilnya adalah 6,08 meter. Kita ambil 2 angka di belakang koma. Kita lanjut ke contoh soal yang kedua. Sebuah balok ditarik dengan gaya F1 sebesar 8 Newton dan F2 sebesar 10 Newton yang membentuk sudut apit 60 derajat. Nah, tentukan A, resultan dua vektor tersebut dengan rumus kosinus, dan B, arah resultan gaya terhadap F1. Nah, untuk mengerjakan soal ini, sama seperti biasa kita tulis dulu diketahui. Diketahui F1 nilainya adalah 8 Newton, kemudian F2 nilainya adalah 10 Newton, lalu alfa atau sudut yang terbentuk 60 derajat. Nah, tentukan berarti ditanya. Yang ditanya pertama adalah vektor resultan, FR. Nah, ini yang A. Terus yang B yang ditanya adalah theta 1. Kenapa theta 1? Karena terhadap F1, berarti theta 1. Nah, kita kerjakan dulu yang A. Kita kasih garis dulu di sini. Kita kerjakan yang A. Nah, seperti yang Ibu sampaikan tadi, kita tidak harus menggunakan kata V ini. Tetapi rumusnya aja yang sama. Kemudian kita ganti V-nya nih menjadi yang sesuai dengan di soal. Karena di sini pakai F, berarti kita rumus jadi FR sama dengan akar pangkat 2 dari F1 pangkat 2 ditambah F2 pangkat 2 ditambah 2 kali F1 dikali F2 dikali cos alfa ya, sama dengan akar F1 8 pangkat 2 ditambah F2 10 pangkat 2 ditambah 2 kali 8 kali 10 dikali cos alfanya berapa? Alfanya 60, berarti cos 60 derajat. Akar 8 pangkat 2 64 ditambah 10 pangkat 2 100 ditambah 2 kali 8 kali 10 160
cos 60, nilainya berapa cos 60? Nah, cos 60 nilainya cos 60 setengah. Kita masukkan di sini setengah. Nah, berarti sama dengan 100 tambah 64 jadi 164 ditambah 160 dikali setengah, ini 80. Nih, jadi hasilnya akar 244. Kita akarkan ya. Jadinya 15,62 Newton. Nanti kalau ada yang bingung dapatnya dari mana 15,62, kalian bisa buka kalkulator, terus cari dari akar 244. Nah, kita sudah mendapatkan besar dari resultan dua vektornya. FR-nya sebesar 15,62. Nah, sekarang kita mau cari yang B, theta 1. Nah, untuk mencari berapa besar theta 1, itu kita menggunakan rumus sinus. Nah, kalau theta 1 berarti kita gunakan rumus yang ini. Sin theta 1 per V2 sama dengan sin alfa per FR. Kita pakai yang itu. Berarti kita buat di sini sin theta 1 per, karena di sini pakai F, berarti kita ganti F2 sama dengan sin alfa dibagi FR. Kita masukkan ini sin theta 1 per F2-nya 10 Newton sama dengan sin 60 derajat per FR. Tadi 15,62 Newton. Nah, sama kita coret Newtonnya. Berarti kalau sudah seperti ini, kita lanjut dulu. Sin theta 1 per 10 sama dengan sin 60 berapa nilainya? Kita lihat di tabel. Sin 60. Sin 60. Nilainya adalah setengah akar 3. Kita masukkan setengah akar 3 per 15,62. Kalau kita sudah semua masukkan, tinggal kita kalikan silang aja. Nah, ini kali ini kali ini. Jadinya sin theta 1 dikali 15,62 sama dengan 10 dikali setengah akar 3. Nah, ini berarti jadi 15,62 sin theta 1 sama dengan 10 dikali setengah berarti jadi 5 akar 3. Nah, berapa nilai sin theta 1-nya? Berarti sin theta 1 sama dengan 5 akar 3 dibagi 15,62. Ini sin theta 1 sama dengan, nah untuk menghitung ini, kalian bisa menggunakan kalkulator atau caranya seperti ini. Kalian bagi dulu 5 dibagi 15,62, baru kalian kalikan akar 3. Atau tergantung dengan kalkulator kalian masing-masing untuk menghitung ini. Nah, 5 akar 3 dibagi 15,62 itu hasilnya adalah 0,55. Nah, kemudian kita mau cari nih, berapa sih besar theta 1? Karena yang ditanyakan theta 1. Theta 1, nah kalian bisa gunakan kalkulator, kalian pencet ini, sin pangkat negatif 1, 0,55. Nanti hasilnya adalah theta 1-nya sebesar, hasilnya sebesar 33,37 derajat. Jadi besarnya sudut yang terbentuk atau arah resultan gaya terhadap F1 adalah sebesar 33,37 derajat. Nah, nanti bagi yang bingung dapat ininya seperti apa, kalian bisa tanya ke ibu atau kalian carilah di YouTube cara menggunakan kalkulator ilmiah untuk mencari nilai suatu sudut. Tuh, bisa kalian gunakan itu atau nanti kalian japri aja ke ibu, Bu, gimana sih cara menggunakan kalkulator untuk mencari nilai theta. Tuh nanti kalian japri aja ke ibu atau kalian bisa ke sekolah, tanyakan ke ibu langsung, nanti akan ibu ajarkan bagaimana cara menggunakan kalkulatornya. Nah,
Mungkin itu saja yang Ibu-Ibu sampaikan untuk materi penjumlahan vektor kali ini, yaitu dengan menggunakan rumus sinus dan kosinus. Nah, untuk pertemuan selanjutnya akan Ibu lanjutkan minggu depan, yaitu tentang metode urai vektor. Kalau yang tadi metode rumus kosinus dan sinus, kalau minggu depan tentang urai vektor. Demikian.